Shalom. Seringkali kita berpikir bahwa menghina Tuhan adalah tindakan ekstrem seperti membakar Alkitab, merusak simbol-simbol kekristenan, atau secara terang-terangan menghujat Tuhan. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa penghinaan terhadap Tuhan tidak selalu berbentuk tindakan kasar seperti itu. Menghina Tuhan juga berarti mengetahui firman-Nya, tetapi dengan sengaja tidak melakukannya. Ketika Nabi Nathan menegur Daud di dalam 2 Samuel 12, ayatnya yang ke-9a, ia berkata, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?" Daud, kita ketahui, adalah seorang yang mengenal Tuhan. Bahkan ia disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Namun, ketika ia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Betsheba, ia tidak berhenti di sana dan ia membunuh Uria. Itu sebenarnya ia sedang menghina Tuhan. Daud tidak melakukan penghinaan secara verbal atau secara fisik, tetapi ia mengetahui kebenaran dan dengan sengaja mengabaikannya. Hatinya dikeraskan dan ia mematikan hati nuraninya. Tentu ia tahu bahwa ia berbuat salah. Bukankah ini yang juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita tahu firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Tapi kita hidup di dalam dosa. Kita tahu firman Tuhan berkata, "Kasihilah sesama manusia." Tetapi kita memilih untuk membenci dan menyimpan dendam. Kita tahu Tuhan rindu dengan kita dalam saat teduh. Kita tahu bahwa Tuhan merindukan anak-anaknya. Tapi kita mematikan hati nurani demi kenyamanan kita. Lalu kemudian, lama-kelamaan hati kita menjadi tumpul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat kita memilih untuk tidak taat firman Tuhan dan membiarkan hati kita tidak lagi peka akan firman Tuhan dan membiarkan hati kita tumpul, sesungguhnya kita sedang menghina Tuhan. Namun ada kabar baik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan yang sama yang menegur Daud melalui Nabi Nathan juga memberikan anugerah pengampunan bagi kita. Kita melihat bagaimana Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Jikalau kita melihat di dalam Mazmur 51. Nah, pada saat ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus, hanya di dalam Kristuslah kita dapat menemukan pengampunan dan hati yang diperbaharui. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari hati yang keras, dari hati yang tumpul, dan membawa kita kembali ke dalam ketaatan yang sejati. Renungan hari ini mengajarkan kita bahwa menghina Tuhan bukan hanya tentang tindakan kasar terhadap simbol-simbol agama, tetapi tentang sikap hati kita yang tahu akan kebenaran tetapi tidak melakukannya. Marilah kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang taat, agar hidup kita menjadi kesaksian dan memuliakannya. Bukan yang menghinakannya, sebab di dalam Kristus ada pengampunan bagi mereka yang selalu datang kepadanya.